Apakah kalian tahu apa itu manajemen memori? Manajemen memori adalah proses pengelolaan memori komputer oleh sistem operasi agar dapat digunakan secara efisien oleh program atau aplikasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengalokasikan dan mengendalikan penggunaan memori selama proses dijalankan, serta mengoptimalkan performa sistem. Tujuan manajemen memori: 1. Efisiensi. Menggunakan memori seefisien mungkin agar tidak ada ruang yang terbuang. 2. Keamanan. Mencegah proses saling mengakses data milik orang lain. 3. Stabilitas sistem. Menjaga agar sistem tetap berjalan meski memori hampir penuh. 4. Multiprogramming. Memungkinkan banyak proses berjalan bersamaan dengan pembagian memori yang adil. 5. Isolasi proses. Setiap proses memiliki ruang memori sendiri tanpa campur tangan proses lain. Tugas manajemen memori. 1. Tracking. Mengetahui bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa. 2. Allocation. Memberi bagian memori kepada proses yang membutuhkannya. 3. Deallocation. Mengembalikan memori saat proses selesai. 4. Swapping. Memindahkan proses dari memori utama dan penyimpanan, misal dari hard disk, jika memori utama penuh. Jenis memori. 1. Memori primer atau RAM. Tempat penyimpanan utama untuk proses yang sedang berjalan. 2. Memori sekunder atau HDD atau SSD. Tempat penyimpanan permanen. 3. Cache. Memori kecil dengan kecepatan tinggi untuk menyimpan data yang sering diakses. Contoh dari manajemen memori seperti mengatur barang di meja. Kalau kamu sedang mengerjakan banyak tugas sekaligus, kamu harus mengatur ruang meja dengan baik, seperti menaruh tugas penting di depan, memindahkan yang tidak perlu sementara ke rak, atau mengambil kembali tugas lama saat dibutuhkan. Yang adalah teknik manajemen memori. Yang pertama yaitu paging. Paging adalah teknik manajemen memori yang digunakan untuk mengelola RAM. Paging ini sangat berguna saat menjalankan banyak program. Paging sendiri memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama adalah pembagian. Pembagian di sini adalah memori akan dibagi menjadi halaman. Yang kedua, alokasi. Halaman selanjutnya akan dialokasikan ke proses. Yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan di sini akan menghindari dari adanya fragmentasi. Contoh dari paging yaitu kertas-kertas kecil. Misalnya kamu punya buku besar yang tidak muat di meja, maka kamu akan sobek menjadi beberapa halaman kecil dan hanya meletakkan halaman yang sedang dibaca di meja. Ini juga sama seperti paging, di mana program dipecah jadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan page. Teknik yang selanjutnya yaitu segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi sesuatu jadi bagian kecil, dan bagian kecil tersebut harus spesifik. Segmentasi juga mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama yaitu logika program, yaitu sesuai dengan cara kerja program. Yang kedua yaitu fleksibel, di mana alokasinya bervariasi. Yang ketiga yaitu modular atau yang artinya mudah dikelola. Contoh dari segmentasi sendiri yaitu segmentasi di media sosial. Di Instagram atau TikTok, algoritma membagi kepada pengguna media sosial tersebut berdasarkan minat mereka. Misalnya, suka makanan, game, atau fashion, konten yang muncul pun akan disesuaikan dengan segmen tersebut. Yaitu manajemen memori di sistem operasi modern. Sistem operasi modern seperti Windows, Linux, dan macOS mengimplementasikan kombinasi dari teknik-teknik di atas dengan fitur-fitur tambahan seperti yang pertama yaitu garbage collection, yaitu pada bahasa seperti Java dan Python. Yang kedua yaitu memory protection, yang melindungi proses dari akses ilegal. Yang ketiga yaitu memory map file, yang artinya file bisa dipetakan langsung ke ruang alamat memori. Yaitu masalah umum yang sering terjadi pada manajemen memori. Yang pertama yaitu fragmentasi memori yang sering terjadi pada internal dan eksternal. Yang kedua yaitu tracing yang artinya terlalu sering paging. Yang terakhir yaitu kebocoran memori atau lag ketika program tidak melepaskan memori setelah digunakan.